Kenalkan, selamat pagi. Nama saya Rosalia Anna Lolon Hular, kelas Sosiologi B. Tugas pertama mata kuliah Gerakan Sosial. Sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Gerakan koperasi telah mengubah kehidupan jutaan orang di dunia. Pembentukan koperasi di Amerika Serikat telah menyelamatkan ribuan pertanian keluarga dari krisis perbankan tahun 1980-an. Koperasi baru di Meksiko menyelamatkan ekonomi dan budaya ribuan keluarga Maya di tahun 1990-an. Koperasi besar di India dan Asia Tenggara dengan penekanan pada keuangan mikro telah menyelamatkan kasta yang lebih rendah dari neokolonialisme dan kemiskinan yang parah. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara, tetap bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik individu atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Koperasi telah berkembang baik di seluruh dunia sejak tahun 1980-an. Menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan memperoleh bagian terhormat dari berbagai pasar. Di beberapa bagian dunia termasuk Amerika Serikat, berbagai perusahaan dalam komunitas atau wilayah cenderung meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan membantu mereka bertahan dari krisis moneter dan kemerosotan ekonomi. Meskipun pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global. Karena inti dari koperasi adalah mendistribusikan jasa dan barang secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham. Mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal, demokratis, dan fungsional daripada yang di dalam selama ini semacam globalisasi dari bawah. Intinya sebenarnya adalah pelayanan yang efektif untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan seperti diuraikan dalam tujuan prinsip. Terlepas dari hambatan hukum dan budaya atau mitologi tentang keberlangsungan hidup koperasi dan keunggulan persaingan, dan konferensi sesekali koperasi telah mengejutkan keberhasilan di Amerika Serikat dan bagian lain dunia. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, perusahaan-perusahaan tetap koperasi telah mencapai 30% pasar baik pada awal maupun akhir abad ke-20. Gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi. Salah satu perbedaan besar antara model standar dan model koperasi kapitalisme adalah bahwa dalam model standar, tenaga kerja menjadi komoditas yang harus dibeli dengan harga serendah mungkin. Dalam model koperasi, pekerja juga menjadi anggota. Mereka mempekerjakan manajemen, buruh menjadi manusia lagi dalam model koperasi, dan pemerintah kembali menjadi pengemudi. Globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratis, melayani semua orang, dan benar-benar datang sebagai globalisasi dari bawah. Studi koperasi, ulusan yang lebih rinci tentang keberhasilan koperasi di negara berkembang, menceritakan kisah partisipasi semua segmen masyarakat dalam model ekonomi demokratis yang memperbaharui dan menggairahkan. Bagaimana tanggapan pemerintah demokratis yang baru muncul, dan bagaimana 2/3 dunia miskin menerima harapan baru dalam upaya inklusif untuk bertahan hidup dan memenuhi potensi sejati mereka sebagai manusia sosial. Di bagian negara maju yang lebih luar biasa, bagian ini juga mencakup ringkasan teori dan sejarah koperasi di Oseania dan koperasi Mondragon di Spanyol Utara.
Penindasan seperti pendahulunya seringkali institusi atau struktur pemerintah yang menindas dipertahankan. Bagi Yunus yang dibutuhkan masyarakat lebih dari apapun oleh proses partisipasi dan struktur keunggulan yang membedakan semua anggotanya. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatian pada proses partisipasi yang sekarang disebut model Grameen atau desa, suatu proses yang diadopsi dalam beberapa bentuk oleh hampir setiap usaha kredit mikro, baik koperasi maupun komersial. Dia juga membahas masalah dalam membuat proses partisipasi seperti itu berkelanjutan. Terlepas dari tantangan banjir tsunami, persaingan di transisional, campur tangan pemerintah dan permusuhan, koperasi di Asia Tenggara dan Oseania tetap bertahan dan bahkan berkembang. Keberlangsungan hidup ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Jutaan orang telah diangkat ke atas garis kemiskinan oleh keluarga mikro, produksi koperasi, dan distribusi sumber daya dan barang yang lebih merata. Tidak ada bencana alam, globalisasi ekonomi yang rakus, atau pemerintah yang bermusuhan yang mampu menghentikan gerakan tersebut. Gerakan koperasi di India. Masyarakat sipil di India telah melalui sejumlah fase selama beberapa abad terakhir. Sebelum invasi Inggris dan akhir 1700-an, masyarakat sipil tidak lebih dari mengumpulkan makanan untuk orang miskin dan mendistribusikan pakaian lama. Fase pemberian sedekah. Inggris membawa serta mereka dominasi mereka sendiri yang membuat hampir semua masyarakat sipil tunduk pada keinginan gubernur mahkota. Budaya lokal terutama di selatan dan barat di mana perdagangan Portugis menjadi aktivitas dominan, bertahan dari dominasi merek Inggris ini dalam kondisi yang lebih baik daripada sebagian besar India Tengah. Ada banyak kesalahan awal, tetapi dengan harapan akan kesetaraan dan keadilan dan dengan pembesar di utara, lebih banyak orang menjadi sadar akan kekuatan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap kondisi mereka sendiri. Kesadaran tentang kekuatan politik mereka memberi energi pada orang-orang di kasta menengah dan atas. Sayangnya, momentum pembesar diperlambat oleh pembunuhan gading dan juga oleh kegagalan untuk memasukkan kasta terendah ke dalam gerakannya. 3 contoh usaha koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar menggerakkan pembangunan mereka sendiri. 2. Kelompok koperasi menggunakan prinsip-prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk mengaplikasikan diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Unsur paling menonjol dalam pengalaman kerjasama di India melibatkan sistem kasta kaum Dalit atau tingkat terendah dalam kasta tak tersentuh yang telah lama terhalang dari atas utama ekonomi di India. Sekarang dapat menemukan cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan melalui keuangan mikro dan proyek koperasi mereka sendiri. Kelompok swadaya koperasi desa ini diorganisir dan diarahkan oleh masyarakat. Mereka telah mengesampingkan model ekonomi standar dan telah menafkahi mereka sendiri. Sekian tugas review saya dan terima kasih.